Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muyassarah. Kaidah-kaidah fikih yang mudah. Setelah kemarin di pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang muqaddimah, apa itu definisi dari ilmu qawaidul fikih, kemudian beberapa faedah darinya, dan juga kita telah membahas beberapa ya, perbedaan antara qawaidul fikih dengan ilmu fikih dan juga dengan usul fikih. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya, dengan al-qismul awal, Al-Qawaidul Kulliyah Al-Kubra. Ini adalah bagian pertama dari kitab ini, yaitu Qawaid Kulliyah Al-Kubra. Kaidah umum yang besar. Kubra artinya besar. Oke. Ya, jadi nanti di bagian pertama ini akan ada 5 kaidah. Ya. Kemudian setelah 5 kaidah kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu Al-Qismus Tsani Al-Qawaidul Kulliyah As-Sughra. Bagian kedua, qawaid kulliyah sughra, yaitu nanti setelah kita bahas secara tuntas 5 kaidah pertama. Kubra dan sughra, kalau kubra itu besar, yang disepakati oleh ulama ya lintas mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Adapun yang sughra, maka di sana ada beberapa sedikit ya khilaf di antara para ulama mazhab. Baik. Kita akan mulai dari kaidah yang kubra, yang pertama, al-qawaidul kulli al-khums al-kubra, definisinya dulu. Ya. Ahammu al-qawaidul fiqhiyah hiya al-qawaidul khams al-kubra. Kaidah-kaidah fikih yang paling penting hiya adalah 5 kaidah fikih yang besar. Allati tarji'u ilaiha masailul fikih, yang menjadi rujukan bagi berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih. Rincian-rincian dalam ilmu fikih ya nanti akan kembali kepada kaidah-kaidah ini. Hampir seluruh dari permasalahan masalah-masalah fikih yang sifatnya detail itu nanti akan kembali kepada 5 kaidah ini. Ya. Wa tadkhulu fi jami'i abwabihi taqriba. Ya. Dan hampir mencakup semua bab. Ya. Dan hampir mencakup seluruh dari bab-bab fikih. Wallati qala anha Suyuti, ya Imam Suyuti rahimahullahu taala berkata tentang qawaid fikih kubra ini, alaiha madarul fikih. Kepadanya berputar seluruh ilmu fikih. Ya, jadi ilmu qawaid fikih ini adalah ilmu yang penting ya, yang seluruh ilmu fikih nanti akan bisa kita pahami dengan jelas apabila kita telah memahami ya, ilmu qawaid al-fikih ya. Maka penting bagi seorang talibul ilmi atau bagi siapa saja yang ingin ya mempelajari ilmu agama ini lebih detail, lebih lengkap, lebih dalam ya, dengan pemahaman yang lebih kuat, maka hendaknya dia melengkapi belajarnya dengan belajar qawaid al-fikih.
Ketika seorang thalibul ilmi dia mempelajari qawaidul fikih, maka dia akan meringkas berbagai macam jalan dan waktu dalam mempelajari masail-masail fikih. Dia akan meringkas waktu. Dia tidak perlu waktu yang begitu lama bertahun-tahun untuk belajar ilmu fikih. Ya, walaupun tetap butuh bertahun-tahun. Tapi tidak selama kalau dia tidak pakai ilmu qawaidul fikih. Ya. Kemudian ini juga lebih mudah untuk dihafalkan. Lebih mudah untuk ditangkap maknanya, lafadznya jelas, maknanya pun juga jelas. Maka ini lebih mudah untuk dipahami. Kemudian setelah dipahami, kita bisa menerapkan kaidah ini dalam berbagai macam ya kasus-kasus fikih dalam kehidupan sehari-hari. Wahadhil qawaid dan lima kaidah itu ya ada lima ya. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan tujuannya. Dan yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Bahaya atau sesuatu yang merugikan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ini adalah lima kaidah fikih yang kubra yang disepakati oleh para ulama. Insya Allah kita akan kaji ini satu demi satu. Kita akan mulai di kajian pekan ini, malam ini, di kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya. Segala sesuatu tergantung pada tujuan atau niatnya. Wa qad jama'aha ba'duhum biqaulih. Beberapa ulama merangkum kelima kaidah itu dengan dalam sebuah syair ya. Khamsun muqarraratun qawa'idu madhhabi lisyafi'iyya fakun bihinna khabira ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك ولا ترفع به متيقنا والقصد ikhlis in qasadta ujura. Lima kaidah yang ditetapkan dalam madhab Syafi'i, maka jadilah engkau ahli dengan mereka. Dengan lima kaidah itu. Yaitu yang pertama, dararun yuzal, bahaya harus dihilangkan. Wa'adatun qad hukkimat, kebiasaan telah ditetapkan. Wa kadal masyaqqatu tajlibut taysira, kesulitan membawa kemudahan. Ya. Wasyaku la tarfa' bihi mutayaqina, keyakinan tidak hilang. Wal qasda ikhlis in qasadta ujura, dan tujuan harus ikhlas jika engkau menginginkan pahala. Ya. Wa tatafarra'u an kulli qa'idatin min hadhil qawaid qawaidun ukhra tashabahaha. Dari setiap kaidah ini, ya, lima kaidah ini akan muncul kaidah-kaidah turunan yang serupa. Ya. Jadi walaupun ini namanya qawaid Khams Kubra ada lima kaidah besar, tetapi dari setiap kaidah ini, setiap nomornya nanti akan ada beberapa turunan. Ya, walaupun yang disebutkan dalam kitab ini tidak banyak, ya hanya beberapa turunan yang populer saja. Ya, sebenarnya masing-masing ini ada mungkin sekitar lima atau lebih turunan dari kaidah-kaidah tersebut. Hanya saja mungkin disebutkan dua atau tiga saja yang masyhur. Fanadhkurul qaidatul asasiyah. Ya. Oleh karenanya dalam kitab ini akan disebutkan kaidah asas yaitu kaidah khamsah kubra, tsummal qawaidul mutafarri'ah anha, kemudian akan disebutkan kaidah turunannya. Ma'a idahi ma'na kulli qaidah, kemudian juga akan dijelaskan di sana makna setiap kaidah wa dzikri adillatiha, dijelaskan dalilnya, wa amsilatiha contoh-contohnya, wa mustasnayatiha in mujidat, dan pengecualiannya apabila ada. Ya, baik dalam kitab ini tadi akan disebutkan makna kaidah, dalil, contoh penerapan dan pengecualiannya. Kita akan masuk ke
Kaidah pertama, al-qaidatul ula minal qawaidil khamsi al-kubra. Kaidah pertama dari qawaid al-khams al-kubra, yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Untuk para jamaah yang ingin melihat terjemahannya, silahkan dibuka ya. Di situ di grup sudah kami share terjemahan, ya. Sudah kami share terjemahannya, terjemah qawaid fikih ya. Qawaid fikih muyassarah kaidah kubra yang pertama ada 9 halaman. Al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu, perkara, perbuatankah itu, ucapankah itu, amalan hatikah itu, bimaqasidiha, tergantung tujuannya. Baik, kita cari tahu dulu apa makna dari kaidah ini. Ya, kita bahas satu persatu. Al-umur jam'u amrin. Ya, kata al-umur itu merupakan bentuk jamak dari amr. Ya. Wahuwal hal awil fi'li. Maknanya adalah keadaan atau perbuatan. Wa yadkhulu fihi al-qaul. Dan juga termasuk pula perkataan. Ya. Maksudnya umur di sini tidak hanya perkara-perkara saja, namun perbuatan, ya, kemudian perkataan ini juga masuk dalam bab ini. Jadi segala jenis perbuatan ataupun perkataan bisa digolongkan dalam bab ini. Al-maqasid, jam'u maqsid, maqsid. Wa ma'nahu an-niyyah wal iradah. Maknanya adalah niat dan iradah. Ya, yaitu niat dan kehendak. Iradah artinya kehendak. Baik. Wan niyyah lughatan al-qasdu. Nah, adapun niat secara bahasa maknanya adalah tujuan. Al-qasdu tujuan. Wa syara'an azmul qalbi ala fi'li syai'. Secara syar'i yaitu tekad hati untuk melakukan sesuatu. Wa ma'anal qaidah, kemudian kita akan ambil secara garis besar atau poin inti, ide gagasan dari kaidah pertama ini al-umuru bimaqasidiha, yaitu anna tasarrufatil insan, bahwasannya segala tindakan manusia al-qauliyah au al-fi'liyah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, takhtalifu ahkamuha biikhtilafi qasdil insan wa niyyatihi, ya, berbeda hukumnya tergantung pada niatnya. Fabin niyyah takunu tasarrufatihi ibadah au adah. Dengan niat perbuatan bisa menjadi ibadah, perbuatan bisa juga menjadi sebuah adat kebiasaan saja. Au ta'ah au maksiyah. Satu perbuatan dengan yang niat yang berbeda bisa menjadi ketaatan atau bisa juga menjadi kemaksiatan. Au sahihah au fasidah. Ya, dengan niat yang berbeda pula satu perbuatan bisa sah atau batal. Contoh, ya. Man ahdasa thumma ghasala a'dha'al wudu biqasdi tabarrud aw tanadhuf lam yartafi hadatsuhu. Barang siapa yang berhadas, hadas kecil atau hadas besar, thumma ghasala a'dha'il wudu, kemudian dia mencuci anggota wudu, dia cuci muka. Ya, orang habis berhadas, mungkin habis buang air kecil, dia berhadas, ya. Kemudian dia cuci muka pakai sabun mungkin. Because ditabarrud awit tanadzuf, dengan bermaksud untuk penyegaran diri, au tanadzuf atau untuk membersihkan diri saja. Lam yartafi hadatsuhu, maka hadasnya tidak terangkat. Statusnya dia masih muhdis, orang yang berhadas. Belum tahir, belum menjadi orang yang suci. Kenapa? Li'adamin niyah, karena tidak adanya niat. Wa in ghassalaha biniyah rufi'al hadasu wa in ghassalaha biniyati raf'il hadas irtafa'a hadasu.
Dan jika dia membasuh anggota wudhu tadi dengan niat untuk mengangkat hadas, maka hadasnya pun akan terangkat. Ya, jadi seperti itu. Misalnya ada orang mandi, ya, satu orang berniat mandi untuk ya membersihkan diri saja. Satu orang lain ya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar. Maka ini berbeda. Yang satu tadi hanya untuk bersih-bersih saja, yang kedua untuk mengangkat hadas besar. Contoh lain, ya, misalnya ada seorang ya, bekerja, ada seorang bekerja mencari nafkah, seorang ayah bekerja mencari nafkah. Dalam hatinya dia meniatkan saya bekerja supaya keluarga saya ya, bisa terjaga, terpenuhi hak-haknya. Dia bisa makan, istrinya bisa makan, anak-anaknya bisa makan. Dia bekerja supaya anaknya mendapatkan pendidikan, ya, keluarganya juga mendapatkan tempat tinggal yang layak, ya, baju yang layak, dan segala kebutuhannya. Ya. Maka perbuatan ini akan mendapatkan pahala. Ya. Orang yang bekerja dengan niat seperti itu, ya, menjaga keluarganya dari kekurangan, dari meminta-minta, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan seorang yang bekerja hanya untuk memperkaya diri saja. Dia tidak peduli dengan keluarganya, yang penting dapat uang, kemudian foya-foya, dapat uang, beli ini, dapat uang, foya-foya lagi, dan seterusnya. Maka itu berbeda. Eh, Berbeda. Kalau orang niat kerja hanya untuk sekedar foya-foya saja, maka di situ pahalanya tidak akan ada ya, mungkin sedikit ya. Pahalanya berkurang tidak seperti orang pertama tadi yang dia meniatkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Kalau dia bekerja hanya untuk foya-foya saja, maka kemungkinan dia mungkin tetap masih ada pahalanya karena dia tidak meminta-minta, tetapi pahalanya berbeda dengan orang yang pertama tadi. Dan kalau dia tidak meniatkan ikhlas lillahi ta'ala pun, mungkin dia tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sana. Baik. Contoh lain, misalnya seorang tidak makan dan tidak minum, ya. Eh, Tidak makan dan tidak minum. Orang yang pertama meniatkan ini dalam rangka ibadah, ya, dan dia menyebutnya ini puasa, puasa sunnah. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala. Orang kedua tidak makan, tidak minum, tapi niatnya untuk diet, ya, untuk menurunkan berat badan. Ya. Walaupun dengan tata cara yang berbeda, mungkin dia kalau ini diet, ya, mungkin hanya beberapa jam saja. Dari dua perbuatan tersebut, yaitu sama-sama tidak makan dan sama-sama tidak minum, maka ini berbeda. Orang yang tadi yang pertama niatnya puasa lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Adapun orang yang hanya sebatas diet saja, maka dia tidak mendapatkan pahala. Mungkin dia memang mendapatkan badan yang sehat, kemudian dengannya bisa melaksanakan aktivitas, ya tetap berpahala juga, tetapi pahalanya tidak sama dengan orang yang meniatkannya untuk berpuasa. Seperti itu. Ya. Itulah niat. Ya. Makanya penting dalam setiap kegiatan kita, baik itu kegiatan yang rutin, atau kegiatan yang ibadah, atau kegiatan yang sifatnya sunnah, penting bagi kita untuk menghadirkan niat. Ya. Apa saja yang dihadirkan? Yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian menjadikan ini sebagai ibadah. Menjadikan perbuatan dia sebagai ibadah. Baik. Adillatul kaidah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu dalil-dalil kaidah yang pertama ini. Tastanidu hadhihi qaidah ila adillatin minal Qur'ani was sunnah. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ini diambil dari Al-Quran dan juga sunnah. Dari Al-Quran yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sebagai muhajir
berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal sebelum sampai ke tempat yang dituju, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah tetap pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang berhijrah, ini kisahnya orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, ya, lillah, ya, untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk ya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dapat pahala. Baik. Adapun orang yang berhijrah hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka pahalanya hanya sebatas apa yang dia dapatkan saja. Wal ma'na anna man kharaja min manzilihi biniyatil hijrah فأدركه الموت قبل أن يصل إلى المكان الذي قصده فإن الله يثيبه وإن لم تتم وإن لم تتم هجرته لأنه نوى الخير. Maknanya seorang yang berniat hijrah untuk kebaikan, meskipun tidak sampai ke tujuan, maka dia tetap mendapatkan pahala karena niatnya yang baik tersebut. Kemudian kita baca dalil yang berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Syafi'i mengatakan, hadisun niyyah yadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi. Hadis tentang niat mencakup 70 bab ilmu. Ya. Tadi Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Jika seorang melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala, maka dia akan dapatkan pahalanya. Jika seorang melakukan suatu ibadah riyaan dan sum'ah, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Ya, bahkan mungkin amalannya menjadi hangus. Ya. Contohnya misalnya ketika seorang bersedekah. Seorang yang pertama bersedekah dia ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan hadis-hadis Nabi. Ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Adapun orang kedua, dia bersedekah niatnya supaya disebut sebagai orang yang dermawan, niatnya supaya mendapatkan sanjungan dan pujian, maka orang tersebut ya pahalanya akan berkurang sebesar ya, sejauh mana riak dalam hatinya tersebut. Ya. Dia memang tetap mendapatkan pahalanya, namun pahalanya akan semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin berkurang sebesar riak yang ada di dalam hatinya. Semakin dia condong kepada dunia, maka semakin berkurang pula pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang murni hanya untuk duniawi saja, maka sudah ya, tidak akan ada lagi pahala dalam sedekah tersebut. Baik. Hadis yang ketiga, hadis tentang niat sebelum tidur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli bil lail. Barang siapa yang tidur di tempat tidurnya, mendatangi kasurnya kemudian tidur, ya. Huwa yanwi an yakuma yusalli bil lail. Ini tidur di awal waktu ya, mungkin jam 8, jam 9, dan dia meniatkan supaya bisa bangun di malam hari untuk sholat tahajud qiyamul lail. Ya, di jam 2 atau jam 3. Faghalabathu ainuhu. Tetapi kemudian ternyata dia ketiduran, dia mengantuk, matanya nggak bisa terbuka. Hatta yusbih sampai azan subuh, kutiba lahu manawa. Maka apa yang diniatkan pun telah dicatat baginya. Dia mendapatkan pahala sholat malam, walaupun dia tidak bangun sholat malam. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbihi, ya. Dan tidurnya menjadi sedekah atas dirinya dari Tuhannya. Maksudnya tidurnya ini adalah uh, hadiah dari Allah Azza wa Jalla bagi dia. Dia nggak perlu capek-capek bangun, tetapi tetap mendapatkan pahala yang sama. Mendapatkan pahala yang sama. Baik. Tapi tentu saja seorang yang sholat lebih tinggi pahalanya, lebih agung pahalanya daripada orang yang ketiduran. Baik. Kutiba lahu manawak ini juga perlu dirinci. Maksudnya di sini adalah haddul adna. Haddul adna. Ingat ketika seorang itu sholat, maka dia pahalanya berbeda-beda. Ya.
Ada orang sholat mendapatkan pahala yang besar, ada orang sholat mendapatkan pahala yang standar, ada orang sholat mendapatkan pahala yang sedikit. Ya. Sejauh mana kekhusyuan yang ada di dalam hati orang tersebut. Sejauh mana keimanan, sejauh mana ketakwaan dalam hati orang tersebut ketika dia menjalankan sholat. Baik, ya. Jadi ada bonus atau mungkin pahalanya semakin dilipat gandakan ketika dia ya, semakin khusyuk dalam sholatnya. Dan kemudian kalau dia nggak khusyuk ya berarti pahalanya tetap ada, tapi tidak sebesar orang yang khusyuk tersebut. Baik, untuk kasus orang yang ketiduran ini, maka tentu saja dia pahalanya tidak besar-besar amat, ya, tetapi dia tetap ada pahalanya di situ. Ya. Jelas dia memiliki pahala, tetapi jangan disamakan dia seperti orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya, karena berbeda. Ya. Orang yang melakukan sesuatu secara hakiki, ini tentu saja lebih memiliki keutamaan, lebih memiliki fadilah daripada orang yang tidak melakukannya. Ya, walaupun dia memang sudah meniatkannya, walaupun dia sudah meniatkannya. Baik. Itu yang perlu dipahami. Jadi pahala itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya, ya, sesuai dengan ketakwaannya. Adapun orang yang tadi yang ketiduran nggak sholat malam, dia tetap dapat pahala, tetapi pahalanya adalah pahala yang standar. Pahala yang standar tidak seperti pahala orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya. Baik. Amsilatul qaidah, contoh penerapan kaidah. ويقصد بالأمثلة الفروع الفقهية التي تنطبق عليها القاعدة. Dan maksud dari contoh-contoh adalah al-furu'ul fiqhiyah, cabang-cabang masail fikih allati tantabiqu 'alaiha al-qaidah, yang diterapkan baginya kaidah ini. Minha, contoh pertama adalah idza ightasala al-insan wa kana qasduhu tabarrud aw tanzif fahuwa mubah. Dalam bab mandi, apabila seorang mandi dengan tujuan untuk menyegarkan diri atau untuk bersih-bersih saja, maka ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Wa in kana qasduhu raf'ul hadasil akbar, dan jika dia niat untuk mengangkat hadas besar, awil ghuslu lil jum'ah, atau mandi untuk Jumatan, usiba ala dzalik, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik. Ya, itu contohnya. Orang mandi hanya sebatas ya have fun saja, dia tidak dapat pahala. Tapi kalau mandinya untuk mengangkat raful hadas atau untuk Jumat, maka dia dapat pahala. Baik, ini sebenarnya terlalu global, ya. Ini terlalu global contohnya. Walaupun sebenarnya orang yang mandi, ya misalnya seorang mandi untuk menghilangkan bau badan, untuk membersihkan diri, ini sebenarnya dia tetap mendapatkan pahala. Ya. Dia sebenarnya tetap mendapatkan pahala. Misalnya orang kerja seharian, habis kerja seharian, selesai pulang sore, jam 5 sore. Kemudian dia mandi. Tujuannya supaya ya bau badannya hilang, badannya kembali bersih supaya dia bisa beraktivitas lagi dengan nyaman, sholatnya nyaman, interaksi dengan keluarganya nyaman, maka ini pun juga berpahala, ya. Itu pun juga berpahala. Atau misalnya orang habis bangun tidur, ya, orang habis bangun tidur, mungkin dia keringatan dalam tidurnya, kemudian ada aroma-aroma yang kurang sedap, kemudian dia bangun dan mandi, maka sebenarnya mandinya dia adalah untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap itu pun juga sebenarnya sudah mendapatkan pahala, ya. Jadi walaupun hanya untuk membersihkan diri, tapi ini pun juga dihukumi sebagai suatu amal ibadah, ya. Karena diniatkan nanti, dia pasti ketika mandi niatnya pasti dalam hatinya dia ingin supaya badannya bersih, bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan nyaman, interaksi sosial pun juga bisa dilakukan dengan nyaman. Bayangkan ketika orang tidak mandi, sholatnya pasti akan terganggu dengan aroma badannya, orang di sekitarnya pun juga terganggu, maka ini akan mendapatkan doror atau eh, gangguan bagi orang lain. Baik. Ya, jadi membersihkan diri pun juga sebenarnya ada pahalanya. Ya, walaupun ya tentu saja yang lebih tinggi dari itu adalah mandi yang sifatnya sunnah atau wajib. Ya, contohnya mandi yang sifatnya sunnah adalah mandi untuk
ya ibadah-ibadah seperti untuk sholat Jumat ya dalam mazhab Syafi'i atau mazhab mazhab al-arba'ah ya, Hambali dan lain semacamnya. Mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Ya, mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Maka ketika orang mau Jumatan dia mandi maka dia dapat pahala. Ya. Atau misalnya untuk mengangkat hadas besar, mengangkat hadas besar, maka ini pun juga mendapatkan pahala. Baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh penerapan kaidah, talabul ilmi syar'i min a'zamil qurbat idza kana liwajhillahi ta'ala wal 'amalu bihi. Menuntut ilmu syar'i jika niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengamalkan ilmu dan mengangkat kebodohan, ya, warafil jahal an nafsihi an ghairihi, maka ini termasuk ibadah. وإن كان لأجل نيل الشهادة والمكانة والوظيفة فليس ibadah. Jika seorang belajar, ya, belajar ilmu agama hanya untuk mendapatkan sertifikat, ya, mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan pangkat atau jabatan, maka ini bukanlah ibadah. Atau maksudnya di sini adalah lebih detail, lebih detail dalam bab ini adalah ibadahnya itu berkurang pahalanya. Ya. Jadi yang lebih detail atau lebih benar adalah bahwasannya ibadahnya tersebut berkurang. Misalnya ketika seorang belajar di universitas, ya universitas belajar ilmu syar'i di suatu universitas, ya di Timur Tengah, dia meniatkan dirinya lillahi ta'ala dan juga kemudian untuk mendapatkan syahadat, maka ini sebenarnya boleh-boleh saja. Ya. Ketika seorang belajar di universitas untuk mendapatkan syahadat, sebenarnya hukumnya boleh. Ada pahalanya, ada pahalanya juga, ya. Namun kita memang tetap diminta untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam belajar tersebut. Ya. Selalu hadirkan, ya, selalu koreksi kembali niat kita ketika belajar lillahi ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mengatasi kejahilan. Ya. Jangan semata-mata hanya karena duniawi saja. Baik, ya. Orang yang belajar karena niat dunia, maka ini kita tidak bisa katakan berarti dia nggak dapat pahala. Dia tetap dapat pahala, hanya saja pahalanya tidak seperti orang yang ikhlas. Baik, ya. Karena kita dalam melihat orang, apa namanya, ketika seorang belajar, pasti niatnya itu ada banyak di sana. Ya, seorang belajar di bangku universitas atau di tempat manapun, pasti di situ ada berbagai macam niat dalam hatinya. Ada yang mungkin hanya sebatas mengisi waktu luang, ada mungkin hanya sebatas untuk ada niat dalam hatinya untuk mendapatkan sertifikat, ada niat untuk mendapatkan teman, ada niat untuk mendapatkan ilmu, ada niat untuk mendapatkan wawasan baru. Ya, jadi sangat banyak ya niat seseorang dalam satu perbuatan itu. Ya dan masing-masing akan ada ganjarannya. Ya. Semakin besar niat ikhlasnya, maka semakin besar pula pahalanya. Semakin besar niat dia dalam mencari dunia, maka akan semakin berkurang pahala dalam dirinya. Baik. Kemudian penerapan yang ketiga, yahillu lil junubi qiraati adhkaril Quran biqasdi dzikri. Orang yang junub boleh untuk membaca Al-Quran sebagai zikir ya. Junub boleh membaca zikir dari ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk zikir. Ya. Sebenarnya orang zikir, ya, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Orang yang junub, orang yang junub, ya, orang yang junub hadas besar, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid, ya, nggak boleh zikir, ya, nggak boleh baca Quran, nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang mushaf sampai dia bersuci, ya, sampai dia mandi atau bersuci. Ya. Maka menjadi pertanyaan, boleh nggak sih orang junub itu berzikir, misalnya dia nunggu kamar mandi, nih kamar mandi ini lagi dipakai salah satu anggota keluarganya, sambil nunggu dia sambil berzikir, boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Boleh berzikir. Oke. Kemudian soal berikutnya, boleh nggak kalau zikirnya pakai ayat Al-Quran? Maka jawabannya di sini adalah boleh apabila memang diniatkan untuk berzikir dan bukan untuk membaca Al-Quran. Qaulihi indar rukub seperti zikir ketika naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ya, ya, ketika mungkin dia nggak dapat air ya di rumahnya kemudian dia
coba mandi di musola, ya di musola naik kendaraan dia bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, ya maka dia boleh berzikir menggunakan ayat tersebut. Fa inna qasdal qur'ani fa in qasdal qur'ana haramun, ya. Dan jika niatnya membaca Al-Quran maka adalah dilarang atau tidak sah. Ya, jadi orang junub itu tidak boleh baca Al-Quran kecuali diniatkan hanya sebatas zikir saja. Itu pun dalam ayat-ayat yang biasa digunakan untuk berzikir. Baik. Yang kedua, poin berikutnya, aghdun niyyah, tujuan dari niat. Tujuan dari niat. Dan niyati aghrabun, niat memiliki beberapa tujuan atau maksud. Yang pertama adalah tamyizul ibadah anil adat. Ya. Tamyizul ibadah anil adat. Membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ya. Untuk membedakan ibadah dengan adat. Fal imsaku anil muftarat in kana lil himyah aw lit tadawi fahuwa adah. Menahan diri dari makan ya, karena diet atau karena untuk pengobatan, maka ini merupakan adat, kebiasaan. Ya. Wa in kana litaqarrub ila Allah bisawm fahuwa ibadah. Dan apabila untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya maksudnya untuk puasa, fahuwa ibadah. Maka itu adalah ibadah yang mendapatkan ganjaran yang agung di situ. Ya. Jadi orang sama-sama nggak makan, nggak minum. Satu dua tujuannya buat diet, satu orang tujuannya buat puasa mencari ridhonya Allah. Maka berbeda. Orang yang mencari ridhonya Allah mendapatkan pahala yang besar. Orang yang hanya diet saja ya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, kalau dia niatnya diet memang untuk menjaga kesehatan ya ada pahala di sana, tapi tidak seperti pahala orang yang puasa. Baik. Yang kedua, tamyizu bil ibadat ba'daha 'anil an ba'din. Membedakan tingkat ibadah satu dengan yang lainnya. Ketamyizil fardhi 'anil nafli, seperti membedakan yang wajib dengan yang sunnah. Misal salatul fajri wa tahiyatul masjid, seperti salat subuh dan salat tahiyatul masjid. Ini sama-sama dua rakaat, gerakannya sama, ya, takbirnya sama, rakaatnya sama, ya. Bahkan mungkin ayat yang dibaca pun juga boleh sama. Ya, boleh misalnya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam salat tahiyatul masjidnya. Dan juga bahkan dibolehkan juga membaca surat itu dalam salat subuhnya. Ya, sama-sama baca ayat yang sama, gerakan yang sama, tempo waktu yang sama. Tetapi pahalanya berbeda sesuai niatnya berbeda. Yang satu orang niatnya untuk sholat tahiyatul masjid, yang satu niatnya untuk sholat subuh. Ya, maka pahalanya berbeda. Orang yang sholat subuh, maka akan mendapatkan pahala sholat subuh. Orang yang niatnya sholat tahiyatul masjid, maka akan mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. قال الأهدل في منظومة الفرائض البهية يا إمام الأهدل dalam منظومة الفرائض البهية berkata مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتواضي. Ya. Tujuan kaidah ini adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang menyerupainya dalam kebiasaan, sebagaimana membedakan antara tingkatannya seperti mandi wajib dan mandi wafat, ya. Tindakan yang memerlukan ritual tertentu. Ya. Baik. Ya, tadi itulah tujuannya niat, membedakan ibadah dengan kebiasaan, contohnya seperti ya, tidak makan, tidak minum, ya, untuk diet dan puasa. Kemudian yang kedua membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu orang niatnya sholat tahiyatul masjid, yang satu niatnya sholat subuh. Bentuknya sama tetapi berbeda hakikatnya. Baik. Poin berikutnya adalah ma la tushtaratu lahun niyyah. Ada beberapa perbuatan yang tidak disyariatkan atau tidak memerlukan niat. Ba'dul umur la tahtaju ila niyat. Baik, ini perlu digarisbawahi. Maksudnya adalah tamyizun niyyah. La tushtaratu tamyizu an-niyyah. Ya, bisa ditambahkan di situ tamyizu niyyah.
La tushtaratu tamyizun niyyah. Tidak disyaratkan niat tamyiz. Beberapa perbuatan yang tidak perlu niat tamyiz. Niat tamyiz itu niat untuk membedakan antara amalan dengan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya. Itu namanya niat tamyiz. Niat untuk membedakan amalan dengan amalan ibadah dengan kebiasaan. Ba'dul umuri la tahtaju ila niyah. Beberapa hal yang tidak memerlukan niat, maksudnya adalah niat tamyiz tadi. Yang pertama adalah al-ibadat allati la taltabisu bil adat. Ibadah yang jelas tidak mungkin ini termasuk adat atau hal-hal kebiasaan. Kal imani billah wa qiraatil Quran. Seperti iman kepada Allah, membaca Al-Quran dan berzikir. Oke. Ini semuanya merupakan murni ibadah. Ya, jadi kalau orang baca Quran, pasti dia meniatkan ini untuk ibadah. Nggak ada nggak ada ya orang apa namanya dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba baca Quran tanpa adanya niat untuk mendapatkan pahala. Ya, jadi niat membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah yang berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Kalau orang sehari-hari yang ngobrol, bicara seperti biasa, ya. Ya, tapi ketika dia baca Quran pasti ya beralihnya dia dari percakapan biasa menjadi membaca Al-Quran itu pasti dalam hatinya dia ada niat. Oh, berarti sekarang saatnya baca Quran seperti itu. Demikian pula dalam zikir ya. Zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tidak perlu niat tamyiz. Kenapa? Karena dalam zikir itu memang berbeda dengan ucapan sehari-hari kita. Ucapan biasa kita kepada teman, kepada keluarga itu berbeda dengan zikir. Ya, makanya kalau ucapan dengan teman ya biasa, bahasa yang biasa. Tapi ketika zikir maka pasti akan ada sesuatu yang berubah ya. Dari ucapan biasa menjadi zikir. Berubahnya itu sudah sepaket dengan niatnya. Tidak mungkin orang berzikir ya nggak ada niat ibadah di sana. Maka di sini dikatakan la tushtaratu lahun niyyah. Tidak perlu niat tamyiz. Ya, niat tamyiz itu tadi contohnya seperti ya seperti mandi ya, mandi untuk janabah atau mandi untuk bersih-bersih. Itu niat tamyiz. Mandi untuk janabah dapat pahala pahala masyru', mandi untuk bersih-bersih ya pahala bersih-bersih saja. Atau untuk diet ya, orang nggak puasa untuk diet, kemudian orang nggak makan untuk diet, kemudian orang nggak makan untuk puasa. Itu berbeda. Itu antara ibadah dan adat. Tapi kalau zikir, maka ini nggak ada namanya adat ya. Ya. Baca Quran itu pasti juga ibadah, karena ini memang murni ibadah yang disyariatkan. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah at-turuk, menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan. Katarkiz zina wa nahwihi. Misalnya menjauhi zina dan semacamnya. Wa izalatin najasah ya. Kemudian juga menghilangkan najis. Lihusulil maqsudu minha bitarki. Karena tujuannya tercapai dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Walakin la yusabu ala tarki illa bin niyyah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali jika dia meniatkan. Ya. Meniatkan lillahi ta'ala ya. Maksudnya meniatkan lillahi ta'ala. Jadi misalnya menghilangkan najis ya ada baju terkena najis, dia tidak perlu meniatkan tamyiz di situ. Nggak perlu namanya cuci baju ibadah atau cuci baju adat, tidak perlu. Ya, cuci baju ibadah atau cuci baju adat itu nggak perlu karena at-turuk ini adalah dalam bab at-turuk menghilangkan sesuatu atau mencegah dari sesuatu. Itu nggak perlu niat, nggak perlu niat tamyiz. Ya, baik. Misalnya ketika seorang eh, dalam misalnya seorang pakai sandal, kemudian dia menginjak kotoran, ya, entah seperti kotoran kucing, ya. Dan ini hukumnya najis. Kemudian dia tetap pakai sandal tersebut jalan-jalan jalan-jalan-jalan, kemudian lewat daerah berpasir atau berair, kemudian najis itu hilang dengan sendirinya, maka ini sudah sah.
sandalnya sudah bersih kembali, sudah suci kembali. Walaupun dia tidak meniatkan untuk cuci sandal, ya, walaupun dia tidak meniatkan untuk cuci sandal, tetapi ya karena tadi najisnya sudah hilang, maka dia nggak perlu adanya niat Yang penting najisnya hilang. Baik. Kemudian hal yang tidak perlu niat juga adalah talak atau cerai dengan menggunakan lafaz talak. Ya, perlu digarisbawahi maksudnya adalah menggunakan lafaz talak yang sharih yang jelas. Fa innahu yaqa'u wa illam yaqsudhu. Maka ini berlaku talak tersebut meskipun tanpa niat. Ya, lafaz cerai atau talak ya, itu berlaku walaupun tanpa niat. Ya, ketika seorang berkata kepada istrinya, aku talak kamu, walaupun dia main-main saja, namun itu tetap berlaku. Maka berhati-hati dengan lafaz talak. Ya. Karena walaupun tanpa niat tetap jatuh talak. Baik, itulah ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang tidak perlu niat tamyiz. Ya, tidak perlu niat tamyiz. Yaitu pertama ibadah yang tidak mungkin disebut sebagai adat seperti qiraah, qiraatul Quran, zikir itu bukan adat. Kemudian at-turuk meninggalkan atau menghilangkan najis, ya, atau meninggalkan perbuatan yang haram itu juga tidak perlu niat tamyiz. Kemudian yang ketiga adalah hukuut tolak. Ucapan tolak soreh ini juga tidak perlu niat tamyiz. Ya. Kemudian poin terakhir al-qaidul mutafarri'ah an qaidati al-umur bimaqasidiha, kaidah turunan dari al-umur bimaqasidiha. Di sini disebutkan ada dua. Yang pertama, al-qaidatul far'iyatul ula, la thawaba wa la iqaba illa bin niyyah. Tidak ada pahala dan tidak ada siksa kecuali dengan niat. Wa ma'naha anna al-a'mal la yatarattabu 'alaiha thawabun wa la 'iqabun illa bi niyatil fa'il wa qasdih. Maknanya adalah amal perbuatan tidak akan mendapatkan pahala atau tidak bisa mendatangkan siksa kecuali jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang benar. Contoh, al-julusu fil masjid biqasdil istirahah la thawaba fihi. Seorang duduk di masjid hanya untuk istirahat saja, maka tidak mendapatkan pahala. Amma biqasdil i'tikaf fafihi thawabu minallah. Tapi ketika dia sudah meniatkan, menetapkan dalam hatinya saya di masjid ini untuk i'tikaf, untuk takarrub kepada Allah, untuk ya berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Walaupun dua ya sama-sama ada di masjid. Yang satu hanya untuk ngadem saja, yang satu untuk i'tikaf lillahi ta'ala, maka pahalanya berbeda. Orang yang cuma ngadem nggak dapat pahala, orang yang i'tikaf dapat pahala. Ya, baik. Seperti pula dalam apa namanya tadi contohnya misalnya makan. Nah, makan, ada seorang makan meniatkan supaya dia bisa kuat dalam menjalankan ibadah, maka dia dapat pahala. Kemudian ada orang kedua makan hanya sebatas berburu kuliner. Berburu kuliner saja, pengen coba ini, pengen coba itu, maka dia tidak dapat pahala di sana. Baik. Contoh lain seperti misalnya orang ya kerja ya, orang kerja tadi telah disebutkan, orang kerja untuk menjaga keluarganya dari meminta-minta, maka itu dapat pahala. Tapi kalau orang kerja tujuannya hanya untuk have fun atau untuk mencari kekayaan supaya nanti bisa foya-foya, maka di sana tidak ada pahalanya. Baik. Al-qaidatul far'iyyah as-saniyah, kaidah turunan yang kedua, al-ibratu fil 'uqud al-ibratu fil 'uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfadh wal mabani. Yang diperhatikan dalam akad adalah maksud, tujuan dan makna. La lil alfadh wal mabani, bukan sekedar kata-kata atau bangunan lafadznya. معناها أنه إذا اختلفت الألفاظ التي وضع للعقود مع المعاني والنيات فالعبرة حينئذ للنيات والقصد. Jika ada perbedaan antara lafaz akad dan makna atau niat, maka yang menjadi patokan adalah niat dan tujuan, bukan sekedar kata-kata yang diucapkan. Ya, seorang niatnya ini, tapi dia ngomongnya berbeda, maka yang dianggap
ya, atau yang menjadi fokus syariat di situ, status hukumnya adalah apa yang dimaksudkan dalam akad tersebut. Contoh, ya, eh, lau qala syakhsun li akhar, ada seorang berkata kepada orang lain, wahabtuka hadzal kitab bi 20 dolaran. Aku menghadiahkan kamu buku ini dengan 20 dolar. Maksudnya, aku berikan kamu buku ini, tapi hadiahkan buku ini kepada kamu, tapi nanti kamu kasih saya 20 dolar. Ya. Atau misalnya 20 ribu rupiah. Ya. Aku kasih kamu buku ini, tapi nanti kamu bayar 20 ribu ya. Maka ini bukanlah hibah. Ya. Bukanlah hibah. Fahuwa aqdun baik, tapi ini adalah akad jual beli. Ini adalah akad jual beli. Walaupun dia mengatakan aku hibahkan, aku kasih kamu, kasih, memberikan hadiah kepadamu kitab ini, tapi kamu nanti kasih saya 20 ribu. Memberikan hadiah atau hibah, walaupun dia tadi ngucapinnya seperti itu, tapi kalau maksudnya adalah supaya dia dapat uang 20 ribu, maka ini berarti jual beli. Ya. Jual beli ya. Jual beli itu pertukaran. Pertukaran antara satu barang dengan uang. Ya. Satu barang dengan uang. Oke, ini adalah jual beli dan bukan hibah. Kalau hibah, dia tidak mensyaratkan adanya uang ya. Ketika seorang berikan hadiah ya udah kasih aja hadiahnya, tidak perlu katakan nanti bayar sekian sekian ya. Kalau ada syarat-syarat itu maka jatuhnya bukanlah hibah tetapi jual beli. Baik, li'annal hibah la takunu bil iwad. Karena hibah tidak boleh disertai imbalan. Hibah itu tidak disyaratkan untuk berbayar. Baik, kaidah ini adalah kaidah yang berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat ulama di sana. Baik, oke. Eh, ada selesai. Materinya selesai. Alhamdulillah. Baik, di sini kita buka soal tanya jawab dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, izin tanya Ustaz, Ya, silahkan. Tafadhol. tentang ibadah-ibadah yang tidak Yang disarankan gimana, niat Pak? tauhid au izalatun najasi. Izalatun najas. Itu nggak perlu niat. Oke. Hmm, hmm. Mana tadi? At-turuku kazina wa nahwihi wa Kalau yang izalat. raful hadas itu perlu niat nggak Ustaz? Gimana? Raf'ul hadas. Hmm. Raful hadas itu seperti izalatun najas, tidak perlu niat tamyiz ya. Maksudnya di sini adalah niat tamyiz antara adat dengan ibadah. Oke, antara adat dengan Di ibadah. situ Tidak perlu kan ada apa namanya? Oh, hmm. izalatun najah. Bagaimana? Izalatun Maksud najis. saya gini, Ustaz,